Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap kalian di sana baik-baik saja. Baiklah teman-teman, di sini kami berempat merupakan mahasiswa aktif program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Patah Palembang. Di sini kami akan menjelaskan hasil tugas proyek akhir kami dari mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi dengan dosen pengempu Ibu Dr. Penny Purwani MKom dengan judul Transformasi Proses Bisnis Melalui Inovasi Infrastruktur Teknologi Informasi pada Gojek. Sebelumnya perlu kita ketahui teman-teman bahwa Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Gojek juga merupakan salah satu contoh perkembangan teknologi yang ada di dunia saat ini, khususnya di Indonesia. Oleh karena itulah kami mengangkat Gojek sebagai studi kasus dalam proyek akhir kami. Baiklah teman-teman, langsung saja pada penjelasan. Apa saja konsep strategi pada Gojek? Konsep strategi bisnis pada Gojek. Konsep strategi bisnis merupakan salah satu komponen utama pendukung suatu keberhasilan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Konsep strategi bisnis pada Gojek ada 4. Yang pertama itu model bisnis terintegrasi, di mana Gojek mengadopsi model bisnis terintegrasi yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan melalui suatu platform. Yang kedua, ekspansi keberagaman lainnya. Awalnya Gojek dikenal sebagai layanan ojek online, tapi seiringnya waktu maka memperluas jaringan layanan mereka. Yang ketiga, inovasi teknologi. Gojek memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman yang lebih baik pada pengguna. Yang keempat, kemitraan strategi. Gojek telah menjalin kemitraan strategi dengan perusahaan dan merek ketermuka. Apa saja sih infrastruktur TIK yang mendukung dalam proses bisnis Gojek? Ya, pasti ada infrastruktur TIK untuk mendukung proses bisnis pada Gojek. Ada beberapa aspek infrastruktur dalam Gojek dan proses yang mendukung proses bisnis pada Gojek yang terbagi menjadi 4, yaitu jaringan dan konektivitas, data center dan server, aplikasi dan platform, serta keamanan informasi. Jaringan dan konektivitas untuk menjadikan infrastruktur jaringan yang andal dan cepat bagi Gojek. Data center dan server digunakan untuk menyimpan dan mengelola data pengguna transaksi yang sensitif. Aplikasi dan platform digunakan untuk mengembangkan aplikasi dan layanan lainnya yang ditawarkan oleh Gojek. Keamanan informasi untuk menjaga kepercayaan pengguna dengan sistem keamanan yang kuat. Apa saja komponen sistem informasi pada Gojek? Selain infrastruktur TIK pada Gojek, Gojek juga memiliki komponen sistem informasi pada Gojek. Komponen sistem informasi pada Gojek terbagi lagi menjadi 6 komponen, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan dan komunikasi data, basis data, dan orang. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari ke-6 komponen tersebut. Perangkat keras yaitu pada Gojek itu driver atau Gojek driver atau pengemudi wajib menggunakan smartphone untuk mengakses aplikasi Gojek. Serta di dalam perangkat kerasnya tersedia GPS yang untuk melacak keberadaan pelanggan terdekat. Setelah itu perangkat lunak. Perangkat lunak pada Gojek meliputi aplikasi Gojek yang wajib diinstal, server dan infrastruktur, alat pelacak, infrastruktur komunikasi, aplikasi pengemudi yang wajib diinstal, sistem pemesanan, sistem manajemen pemesanan, sistem manajemen pembayaran. Setelah itu, jaringan dan komunikasi data antara lain adalah jaringan seluler, protokol data, penggunaan application programming interface atau IVE, keamanan dan enkripsi, serta pemrosesan data. Basis data pada Gojek. Basis data pada Gojek meliputi basis data pengguna, basis data transaksi, basis data lokasi, basis data ulasan dan penilaian, basis data analitik.
serta orang. Orang yang di dalam Gojek meliputi pengemudi, pelanggan, karyawan Gojek, mitra usaha pada Gojek, serta pihak ketiga pada Gojek. Apa saja sistem informasi pada operasi bisnis pada Gojek? Gojek juga memiliki sistem informasi operasi bisnis dalam perusahaan Gojek yang terdiri dari 3 komponen, yaitu Transaction Processing System atau TPS yang berfungsi untuk mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis yang meliputi dari penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. Setelah itu ada Process Control System atau PCS yang merupakan karakteristik dari sistem informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis. Setelah itu juga ada Enterprise Collaboration System atau ECS yang merupakan sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi. Oke, baik teman-teman, di sini saya bagaimana memahami organisasi Gojek dan lingkungan secara kompetitifnya. Dalam hal ini kita akan membahas tentang struktur organisasi Gojek secara ruang lingkup yang lebih besar, di mana terdapat petingginya, yaitu ada direktur utama di paling tinggi, di bawah direktur utama ada wakil direktur, dan di bawah wakil direktur memiliki divisi bermacam-macam. Ini kami mengambil 4 divisi terbesar ya di perusahaan Gojek. Dalam hal ini juga di keempat divisi ini ada ketuanya yang disebut dengan manajer atau CEO di bidangnya masing-masing. Di sini memiliki manajer atau CEO di bidang IT dan memiliki karyawan di bidang IT, programming, dan web. Ada manajer CEO di bidang front office dan pemasaran yang memiliki karyawan seperti CS atau customer service, administrasi, dan pemasaran. Lalu juga ada yang namanya manajer CEO keuangan, divisi keuangan yang memiliki karyawan akuntansi dan juga memiliki divisi tukang ojek, yang dalam hal ini ada karyawannya tukang ojek seperti yang kita lihat bahwasanya tukang ojek itu maksudnya Gojek ya, yang banyak terjun di lapangan tuh. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih menganalisa layanan Gojek pada pengguna lingkungan. Maksudnya tuh bagaimana cara menggunakan aplikasi Gojek yang sering kita gunakan di HP kita masing-masing. Langsung saja kita melakukan proses mulai. Lalu terdapat banyak opsional, diantaranya ada GoRide, GoCar, GoSend, GoFood. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Seandainya kita memilih GoCar, kita akan memasukkan lokasi penjemput, kita akan dijemput di mana, terus juga kita akan memasukkan lokasi tujuan kita. Kita nih akan maksudnya itu akan nuju lokasinya kemana gitu kan, kayak seperti biasa lah. Kalau seandainya kalian mau GoFood ya GoFood sama aja, tinggal masukkan nama restoran atau kafenya atau makanannya kan. Nah, masukkan menu pilihan makanannya gitu. Setelah melakukan proses ini, kita akan memasukkan deskripsi barang. Contohnya ada barang-barang atau sesuatu yang ingin ditambahkan, dititipkan gitu. Terus masukkan nama pengirim dan penerima beserta nomor telepon supaya memudahkan si tukang ojek dalam mengantar pesanan atau mengantar kita gitu kan. Jika sudah selesai, ada pilihan pembayarannya itu mau secara tunai ataupun GoPay gitu. Nanti kata nih kita mau pilih tunai, ya udah cash gitu kan. Lanjut pesan, otomatis pesanannya akan berjalan, dan sedangkan layanan aplikasi akan kembali ke halaman dashboard, halaman depan, dan prosesnya akan selesai gitu jika selesai. Oke, saya rasa teman-teman sudah cukup mengerti sih tentang analisa layanan Gojek pada pengguna bagi lingkungan. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana diagram activities Gojek gitu. Dalam hal ini kita akan mengawali prosesnya tuh dari user juga kita akan mengawalinya tuh dengan register. Maksud saya user register terlebih dahulu, lalu atau administrator melakukan proses pengecekan akun dari hasil registrasi si user. Begitu juga dengan driver, dia akan melakukan proses registrasi terlebih dahulu. Nah, jika sudah melakukan cek akun oleh si admin, maka si admin akan melakukan proses validasi akun.
validasi akun itu untuk memastikan bahwasanya akun itu tuh berhasil gitu kan. Andai kata udah berhasil nih di admin, kita masuk lagi ke proses login si user. Kita fokus di user dulu aja ya di bagian sini. Si user akan melakukan proses loginnya tuh seandainya dia butuhnya tuh untuk saat ini mau pakai Goret, jadi dia bakal pilih Goret gitu kan. Lalu dia akan memasukkan input informasi, maksudnya tuh input informasi itu yang seperti apa ya, kayak data-data pribadi gitu, nama kita, terus kita mau kemana, tujuan kita kemana gitu kan, ke dari mana ya, kurang lebih gitu. Terus lakukan proses order gitu kan. Andai kata nih kita udah melakukan proses order, maka si administrasi akan melakukan proses cari driver terdekat dengan lokasi kita gitu, dan si driver akan melihat proses order hasil dari pemesanan kita di sini tadi ya kan. Oke, si driver melakukan proses pengecekan orderan, lalu dia akan berkata nih dia akan menerima atau mengaksesi orderan tersebut ya, dia akan mengasih konfirmasi gitu kan. Andai kata si drivernya mau nolak ya tolak, maka otomatis gak bisa gitu kan gitu. Kita kembali ke sini, andai kata dia pilih ya, berarti dia milih konfirmasi order. Lalu si administrasi akan melakukan proses perjalanan atau menyinkronkan antara si driver dan user melalui Google Maps sih biasanya untuk mensinkronkan mereka. Lalu si user ini, di proses user ini dia akan melihat data drivernya gitu kan. Sambil melihat-lihat dianya juga yang menunggu driver itu menjemput gitu. Andai kata nih dia mau melakukan proses batal, ya bisa-bisa aja dia melakukan proses batal, maka proses pemesanan Goretnya tadi selesai gitu. Tapi seandainya dia mau tetap menunggu ya, dia prosesnya tuh akan terus berjalan terus sampai si driver menjemput si user tadi. Nah, udah sampailah dia di proses penjemputan, maka di sini ada yang namanya habis dijemput ya, diantar sesuai dengan lokasi sesuai orderan gitu kan. Udah diantar, udah sampai nih, udah tiba, maka si driver udah melakukan proses antar si user ke lokasinya gitu. Kalau udah, maka si administrasi akan terus memantau dari prosesnya tersebut. Nah di usernya maka otomatis di HP-nya tuh akan mengasih konfirmasi bahwasanya dia sudah sampai juga gitu. Jadi tinggal melakukan proses menu bayar gitu kan. Nah di menu pembayaran ini terdapat dua opsional gitu. Ada bayar secara tunai, ada biasanya juga ada yang melalui GoPay atau Dana gitu lah. Di sini ada juga yang namanya kirim dan preview tuh maksudnya tuh yang mengasih rating kepada si driver tadi, apakah dia pantas mendapatkan bintang 5 atau 1. Ya kurang lebih penilaian lah kayak questionnaire dari si user ke driver. Nah, kita kembali lagi ke proses sini, proses admin. Andai kata nih si dia udah baru sampai tadi, maka si administrasi harus melakukan proses validasi trip. Maksud itu validasi perjalanan gitu kan, untuk melihat kalkulasi pembayaran yang sudah disepakati, lalu kirim bukti pembayarannya ke driver gitu. Driver akan menerima pembayarannya seandai kata dia secara GoPay atau Pay Later gitu. Kalau tunai ya tunai gitu, tapi tetap admin akan terus memantaukannya gitu kan. Nih kalau seandainya sudah selesai, ya udah ada proses order selesai, maka si driver memastikan bahwasanya proses antar jemput dari si user udah selesai. Dan ya kurang lebih segitu sih untuk pembahasan diagram aktivitas mengenai antara proses user, administrasi, dan driver. Produk apa saja yang telah dikeluarkan oleh Gojek? Oke, mungkin di sini kalian bertanya,
ada apa aja sih inovasi atau layanan-layanan yang disediakan oleh aplikasi Gojek. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, aplikasi Gojek hanya menyediakan satu layanan saja, yaitu ojek online. Di sini ada beberapa inovasi dan layanan yang tersedia. Yang pertama itu ada GoRide. GoRide ini merupakan layanan transportasi menggunakan sepeda motor yang dapat mengantar Anda dengan cepat dan mudah. Kemudian ada GoCar. GoCar ini merupakan layanan transportasi menggunakan mobil yang dapat mengantarkan Anda kemana saja dengan nyaman. Kemudian yang ketiga ada GoFood. GoFood ini merupakan jasa pesan antar makanan nomor 1 di Indonesia dengan berbagai toko. Kemudian yang keempatnya ada GoSend. GoSend ini merupakan kurir instan yang dapat mengantarkan barang ataupun surat. Kemudian ada GoMart. GoMart ini bisa Anda gunakan sebagai memesan barang ataupun beberapa jenis barang di berbagai toko. Kemudian ada GoBox. GoBox ini merupakan layanan atau jasa perpindahan barang berukuran besar menggunakan mobil box. Kemudian ada GoMessage. GoMessage ini merupakan layanan pijat atau kesehatan yang dapat langsung ke rumah Anda. Kemudian ada GoClean. GoClean ini merupakan layanan jasa kebersihan yang dapat langsung ke kantor Anda, ke tempat Anda kerja, ke kos-kosan ataupun ke rumah Anda. Kemudian ada GoGlam. GoGlam ini merupakan layanan jasa perawatan atau kecantikan yang langsung ke rumah Anda. Kemudian ada GoTix. GoTix ini merupakan layanan informasi acara dengan akses pembelian dan pengantaran tiket langsung ke tangan Anda. Kemudian ada GoBusway. GoBusway ini merupakan layanan untuk memonitor jadwal layanan bus Transjakarta. Kemudian di sini ada GoPay. GoPay ini merupakan layanan dompet digital yang merupakan transaksi dalam aplikasi Gojek. Kemudian di sini ada GoMed. GoMed ini merupakan layanan untuk membeli obat-obatan. Ketika Anda sakit, Anda bisa memesan obat-obatan secara online dengan menggunakan layanan ini. Kemudian ada GoAuto. GoAuto ini merupakan auto care atau auto service, memenuhi kebutuhan otomotif Anda dengan secara online. Kemudian yang terakhir ada GoPulsa. GoPulsa ini merupakan pengisian pulsa langsung dari aplikasi Gojek dengan menggunakan layanan atau fitur GoPay. Ya, mungkin itu saja layanan-layanan dan inovasi dari aplikasi Gojek. Terima kasih.